Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya mau bikin upload YouTube Short tapi nguploadnya itu dari konten-konten podcast atau nggak mungkin ya video-video yang udah ada di YouTube teman-teman potong. Nah, jadi YouTube Short. Nah, kira-kira itu boleh nggak sih, guys? Nah, ini jawaban dari orang YouTube-nya langsung. Buat teman-teman yang mau tahu, langsung aja tonton sampai habis. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe dulu, yang belum di like dulu, yang belum komen dulu. Kira-kira ke depannya aku bakal bahas apa lagi di channel ini ya. Nah, mungkin di sini disclaimer dulu karena ini ilmu dari YouTube-nya langsung, yaitu dari YouTube Creator Indonesia, dan aku mau sharing ke kalian. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang lihat dan juga belum ada yang baca. Nah, buat teman-teman jangan lupa pokoknya untuk di-subscribe dulu dan di komen kira-kira ke depannya aku bakal bahas apa lagi. Nah, jadi gini guys, teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya buka YouTube terus mau ngonten tiba-tiba kepikiran buat bikin kayak gini nih, contohnya ngambil dari konten-konten yang udah ada di YouTube long, tiba-tiba teman-teman mau dijadiin shorts. Nah, itu boleh apa enggak kira-kira sama YouTube? Jawabannya itu boleh ya, asalkan jadi kayak gini contoh nih, clipper gini. Ini kan dari Bang Reja Arab nih, dijadiin YouTube Short. Itu boleh apa enggak? Nah, jadi ini gini guys, teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi kebetulan YouTube Creator Indonesia itu baru ngupload kemarin. Pertanyaan itu, apakah boleh mengupload cuplikan podcast atau komplikasi short atau itu dianggap sebagai konten yang digunakan ulang? Nah, contohnya kayak apa? Kita di contohnya, misalnya ada podcast Deddy Corbuzier atau enggak podcast Bang Winda. Nah, teman-teman ngeklip dan ngeklipnya itu ya harus bisa biar nggak kena monetisasi ya. Teman-teman harus bisa kayak gimana? Nah, kayak gini ya. Segala sesuatu yang sudah diedit seperti cuplikan atau komplikasi konten tetap diperbolehkan. Pastikan untuk menambahkan sesuatu di metadata atau deskripsi supaya YouTube memahami bahwa itu konten milikku sendiri. Contohnya, ini adalah komplikasi short saya. Nah, jadi gini guys ya, intinya ya. Jadi di bawahnya juga ada bilang jangan hanya mengupload ulang video yang sama, itu bisa dianggap spam. Jadi teman-teman bisa ketika teman-teman bikin cuplikan, teman-teman bisa ditambah visualnya, ditambah editannya, ditambah efeknya biar lebih menarik dan juga lebih ya enak juga lah buat ditonton sampai habis ya. Nah, ini YouTube Creator Indonesia udah ngebuka banget buat teman-teman yang mau ambil cuplikan-cuplikannya dari setiap video yang teman-teman bisa lihat di podcast orang lain atau enggak di konten orang lain kayak Bang Windah bisa lagi live streaming, teman-teman bisa ngambil cuplikannya. Dan juga jangan lupa untuk diedit ya, diedit. Misalnya contoh teman-teman bisa ngedit kayak ada video gitu. Mana ya, kita kasih contoh aja guys ya. Nah, contohnya gini, mana ya, coba kita lihat lagi yang lain. Nah, misalnya ini kan ini kan dari YouTube-nya langsung nih. Nah, orangnya ini ngambil cuplikannya gitu, ini dari orang lain guys. Nah, orang lain atau enggak video long, orang ini ngambil dijadiin cuplikan. Nah, kira-kira itu dipotong-potong aja, dipotong-potong. Kalau teman-teman mau bikin narasi sendiri atau voice over sendiri itu bisa banget guys. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau ngambil video, ingat jangan lupa shorts video. Nah, karena itu sebagai penanda kalau misalnya teman-teman ngambil video sumber dari ini. Ya, itu sih mungkin nggak kena hak cipta ya kalau dari YouTube ya, tapi secara langsung etika dalam kita bikin video aja sih lebih tepatnya sih. Jangan sampai ketika kita mengambil video orang lain walaupun belum izin ya, tapi mau nggak mau setidaknya minimal banget teman-teman nampilin source atau SC. Nah, contohnya kayak gimana Bang? Contohnya kayak gini misalnya, aku kebetulan konten di short juga di channel pertama. Nah, teman-teman sebisa mungkin bikin kayak ini, SC Mood Daily. Nah, contohnya itu, ini source sumber dari Mood Daily. Atau enggak teman-teman bisa ditambahin sesuai dengan teman-teman, intinya ya adalah video aslinya itu udah dari mana sumbernya gitu. Biar bahasanya kalau misalnya orang-orang sewaktu-waktu ngeliat video dia sendiri dipakai sama orang lain buat reaction, buat di-upload ulang. Nah, itu setidaknya orang itu bisa terima kalau ada source-nya, sumbernya. Dia merasa dihargai walaupun kita belum bilang, mungkin dia lagi sibuk atau enggak chatnya belum dibalas sama dia sendiri, ya udah akhirnya mereka memaklumi gitu. Jangan sampai pokoknya teman-teman ketika teman-teman ngambil video orang, mau itu dari podcast atau enggak dari apapun itu, enggak pakai source atau SC. Nah, itu bisa kena hak cipta, bahkan bisa kena denda. Makanya itu teman-teman, ini YouTube udah enak banget. Mau dari bikin video, bikin konten, tinggal teman-teman manfaatin aja untuk dari toolsnya, aplikasinya. Dan teman-teman kalau misalnya mau sharing-sharing lagi ke depannya masalah tentang YouTube atau nggak belajar atau nggak edukasi, nah teman-teman bisa aja belajar ya, kita sharing-sharing bareng di Instagram aku, dan teman-teman bisa ya kita sharing sama-sama lah pokoknya. Mungkin di sini aku nggak terlalu pro juga, nggak terlalu jago banget, nggak terlalu bahasanya keren di YouTube.
Karena ya aku mau sharing aja ke kalian gitu. Nggak ada niatan buat ngasih pembelajaran. Ya karena kita sama-sama sharing aja berdasarkan apa yang aku alamin, dan pengen ngasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman nggak ngelakuin hal yang aku sama yang bikin aku gagal, dan juga pengen bikin teman-teman semua jadi YouTuber yang sukses ya. Mungkin itu aja guys ya dari gue ya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi kira-kira ke depan gue bikin konten apa lagi, ditulis aja di kolom komentar, and see you next time. Bye.